Tes 1, 2, 3. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Tapi saya tidak akan menerangkan mengenai materi perkuliahan ya. Yang saya ingin tekankan adalah mengenai materi SKS. Mungkin dari selama Anda kuliah, mungkin saya hanya mengingatkan saja ya. Siapa tahu ada yang lupa ya, SKS itu seperti apa. Sebetulnya materi ini juga sudah diinformasikan dan disosialisasikan pada saat PKKMB. Tapi kalaupun Anda lupa ya saya kira itu wajar-wajar saja ya. Nah, ini kita mau refresh sejenak mengenai makna dari SKS. Apa sih SKS itu? SKS kepanjangan dari Sistem Kredit Semester. Sistem Kredit Semester ya. Nah, ini kita baca artikel ya dari berbagai media online. Nah, banyak yang mengira kehidupan mahasiswa selalu menyenangkan. Oh, ternyata tidak. Tugas menumpuk ya, harus ikut kuliah, kemudian mengerjakan tugas kapan saja, di mana saja. Ya, itu memang sudah konsekuensi dari kita sebagai mahasiswa. Terus apa hubungannya dengan SKS? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada banyak percakapan-percakapan yang lucu-lucu ya, yang berhubungan dengan tugas mahasiswa. Seperti contohnya, kampus kamu kok nggak libur ya? Kan tanggal merah. Dijawab sama temannya, fakultasku kalendernya fotokopian, jadi nggak ada tanggal yang warnanya merah. Nah, ini menyindir sebetulnya. Mahasiswanya menyindir bahwa banyak tugas, ya, tugasnya terus berjalan. Sampai ada yang mengatakan, aduh, tugasnya tidak berakhlak nih, nggak ada akhlaknya. Tiap hari tugas melulu. Gitu. Terus ada lagi yang bilang, lu tau nggak dosen gua itu ibarat hantu. Kok bisa? Gitu. Nggak pernah terlihat, tapi tugasnya bikin merinding. Wah, ini kayak uh, saat ini ya, learning ya, nggak pernah ketemu dosennya, tapi setiap kali ketemu di daring atau online, selalu memberikan tugas. Ya. Seperti itu. Nah, ini uh, coletah coletah atau guyonan-guyonan mahasiswa. Dan saya kira ini wajar-wajar saja. Kalau sebatas guyonan ya, yang penting tugas tetap dikerjakan ya. Oh, apalagi mahasiswa teknik ini. Mahasiswa teknik sering begadang. Nah, saya nggak tahu sering begadangnya ini karena begadang mengerjakan tugas atau belajar. Katanya sih ya. Atau jarang mandi katanya. Oh, kalian jarang mandi? Enggak kan ya? Solidaritas tinggi. Oh, pasti dong. Nah, kita mahasiswa teknik ya. Kerja nyata tanpa wacana. Ini memang istilahnya lucu-lucu ya. Ya, tapi ini apa? Ya suatu bercandaan ya di mahasiswa teknik. Tapi ya memang seperti itu ya. Karena beban beban materinya cukup tinggi sehingga memang belajarnya juga harus lebih giat lagi. Apalagi ini, gue bingung sama orang yang sibuk ikut organisasi tapi tugasnya selesai. Dijawab lagi sama temennya, lah gue bingung sama gue sendiri. Ikut organisasi kagak, tugas selesai juga kagak. Nah, terus ngapain aja nih? Ya, gitu. Apa itu SKS? Nah, mari kita membahas mengenai SKS. Harapannya setelah kita tahu mengenai apa itu SKS, maka tidak ada lagi keluhan-keluhan mengenai tugas-tugas. Karena itu memang yang harus dilakukan oleh mahasiswa, yaitu belajar, mengerjakan tugas, ya, belajar secara mandiri, kemudian melaksanakan tugas terstruktur. Ya, itu memang sudah diatur, ya, sudah distandarkan oleh uh, pendidikan tinggi di negeri ini. Apa itu SKS? SKS umumnya digunakan di perguruan tinggi. Dengan sistem ini mahasiswa dimungkinkan untuk memilih mata kuliahnya sendiri
yang akan ia ambil dalam satu semester. Tentunya sesuai dengan kemampuan. Makanya dibuatlah suatu aturan apabila IPK-nya kurang dari sekian, mengambilnya hanya bisa sekian SKS. Kalau IPK-nya sekian, boleh sampai 24 SKS. Nah, itu semua ada pertimbangannya. Kemudian, SKS digunakan sebagai ukuran besarnya beban studi mahasiswa, kemudian besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa. Ya, jadi nilainya ada diukur dalam bentuk SKS. Value maksud saya bukan nilai mata kuliah ya, tapi value-nya ya, beban istilahnya, beban belajarnya. Kemudian di tahun 2000, keputusan Menteri Pendidikan Nasional itu sudah membuat suatu peraturan mengenai standarisasi SKS. Bahwa yang disebut kuliah, ingat dulu ya, yang disebut perkuliahan satu SKS itu artinya setara dengan beban studi tiap minggu selama satu semester. Nah, beban studi tiap minggu selama satu semester, ya kan? Karena Anda ambil satu SKS kan untuk mata kuliahnya muncul setiap minggu, ya. Suatu misal Anda mengambil mata kuliah eh, praktikum mikroprosesor atau praktikum mobil computing. Kuliahnya kan seminggu sekali kan? Dalam satu minggu itu ada satu kali. Nah, maksudnya adalah di sini nilai satu SKS 1 jam kegiatan terjadwal, termasuk 5-10 menit istirahat. Kemudian 1-2 jam tugas terstruktur. Nah, jadi ada 1 jam kegiatan terjadwal, kemudian ada 1-2 jam tugas terstruktur. Nah, tugas, jadi ada kegiatan yang sudah dijadwalkan. Dalam hal ini adalah perkuliahan ya. Ketua jurusan membuat jadwal itu untuk dalam rangka ini, kegiatan terjadwal alias kegiatan yang sudah dijadwalkan, entah nanti praktikum, entah masuk dalam kelas ya. Kemudian yang poin B, tugas terstruktur. Ini uh, mengerjakan tugas yang direncanakan oleh tenaga pengasuh mata kuliah, dalam hal ini dosen. Entah itu PR ya, membuat makalah, menerjemahkan suatu artikel dan sebagainya. Itu lama pengerjaannya kira-kira, nah, diberi bobot 1-2 jam. Kemudian 1-2 jam tugas mandiri, suruh membaca buku di perpus, ya, diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen pun juga tidak ada masalah. Anda bingung mengenai mata kuliah, datang ke ruang dosen, bertanya mengenai hal yang kesulitan tersebut. Nah, itu boleh-boleh saja tugas mandiri. Sekarang jelas ya, bahwa dalam satu SKS itu ada 3 komponen, kegiatan terjadwal, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Nah, kemudian peraturan yang terbaru, yaitu peraturan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional dikti di pasal 17. Ini lebih mendetil lagi, dalam artian tidak hitungannya tidak 1-2 jam, tapi langsung diplot ya. Satu SKS adalah satu tatap muka 50 menit per minggu per semester. Penugasan terstruktur 60 menit dan belajar mandiri selama 60 menit ya. Jadi kalau Anda ambil satu SKS dalam satu semester, jadi satu semester itu Anda cuma mengambil satu SKS, maka kewajiban Anda itu ini 170 menit ya yang harus Anda lakukan dalam satu minggu. Apa itu 170 menit? Oh, 50 menit tatap muka, ini yang terjadwal tadi ya, kalau dalam bahasanya uh, Permenristek Dikti yang tahun 2000, bahasanya adalah terjadwal, tapi di sini adalah tatap muka sekarang di peraturan terbaru. 50 menit, tugas 60 menit, dan belajar 60 menit. Total 170 menit. Jelasnya sampai di sini ya. Jadi kalau Anda dalam satu semester hanya mengambil satu SKS saja,
Misalnya satu semester cuma mengambil satu mata kuliah yang bobotnya 1 SKS, praktikum mobile computing misalnya, atau praktikum mikroprosesor, maka Anda wajib tatap muka 50 menit ya, dan wajib mengerjakan tugas selama 60 menit, dan wajib belajar mandiri selama 60 menit. Nah, itu baru S1 SKS. Nah, nanti kalau misalnya 20 SKS, bagaimana? Nah, nanti kita lihat slide berikutnya. Atau bentuk yang lain. Nah, ini 1 SKS. Tatap muka 100 menit per minggu per semester, belajar mandiri 70 menit per minggu per semester. Gitu. Suatu misal ada mata kuliah yang memang tidak ada tugas misalnya ya, tatap mukanya 100 menit, suruh belajar mandirinya 70 menit. Nah, yang penting jumlah komponennya adalah 170 menit. Kemudian proses pembelajaran lain. Nah, ini praktikum misalnya. Ini kita di jurusan Teknik Informatika banyak mata kuliah praktikum juga ya. Praktikum dan seterusnya. Proses pembelajaran lain sejenis 170 menit per minggu per semester. Nah, jadi kalau Anda misalnya mengambil satu mata kuliah saja dan besarnya satu SKS 107 praktikum mobile computing misalnya, kalau Anda seminggu sudah di dalam lab selama 170 menit mengerjakan sesuatu di situ, praktek di situ, tatap muka di situ, ya itu sudah cukup. Ya, sudah memenuhi syarat ya. Mau belajar di luar secara mandiri, ya tidak masalah juga ya, tidak masalah. Tapi secara peraturan, ya itu yang harus kita lakukan. Kemudian, jika satu SKS setara dengan 170 menit per minggu per semester, bagaimana bila mahasiswa mengambil 2 SKS per semester? Nah, tinggal dikalikan saja. 170 menit kali 2 SKS sama dengan 340 menit. Jadi dalam satu minggu selama satu semester ya, setiap minggu berarti ya, maka dia harus belajar selama 5,6 jam per minggu. Misalnya Senin sampai Jumat ya, Sabtu Minggu libur misalnya, dan maka Senin sampai Jumat itu totalnya 5,6 jam per minggu. Jadi ini jam selama per minggu ya. Nah, ini saya sudah membuat tabel. Anda mengambil berapa SKS? Suatu misal, rata-rata mahasiswa di Universitas Dharma Persada, jurusan Teknik Informatika, yang IP-nya cukup ya, ya nggak lebih nggak kurang, standar lah rata-rata, mengambil 20 SKS. 20 SKS di sini dari 170 dikalikan 20 menjadi 3.400 menit. Ya, 3.400 menit. Kemudian dikonversi menjadi jam. Berarti dibagi 60 menit ya. Hasilnya adalah 56,67. 56,67. Jadi dalam satu minggu selama satu semester, setiap minggu dia harus belajar 56,67 jam. Ya, ini dari konversi dari menit ya, 3.400 menit dijadikan jam, 56,67 jam per minggu. Nah, kalau dalam satu minggu Anda hanya membaginya menjadi 5 saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka ini dibagi 5. 56,67 dibagi 5 hari. 5 hari kerja. Ternyata sehari 11,33. Jadi Anda kalau mengambil 20 SKS selama satu semester, setiap harinya Anda itu seharusnya belajar 11,33 jam. Jadi kalau Anda mulai belajarnya jam 7 pagi, maka bisa dihitung jam 7 tambah 11 jam kemudian jam berapa?
jam 5 ya, jam 5 selesai. Bayangkan jam 7 sampai sekitar jam 5. Kayak orang bekerja ya. Ya memang seperti itu. Ya, semakin banyak Anda mengambil beban SKS, maka kewajiban Anda belajar itu semakin tinggi, semakin panjang gitu. Itu yang harus kita pahami. Sehingga hidup Anda itu kalau memang Anda sebagai seorang mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, ya itulah yang dilakukan gitu. Belajar di perpus, membaca, diskusi, mengerjakan tugas, datang di kuliah, di kelas ya, absensi dan sebagainya, itu per hari 11,33 jam gitu. Sampai di sini paham ya? Kenapa kok IPK yang tinggi, misalnya di atas 3 boleh mengambil 24? Karena diasumsikan mahasiswa yang mengambil SKS-nya lebih dari 20, bahkan sampai 24, itu diasumsikan dia memiliki kemampuan belajar atau kemampuan pemahaman mata kuliah yang lebih. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya IPK. Oleh karena itu, boleh dia mengambil mata kuliah atau SKS ya, SKS yang maksimal, yaitu dalam 24 SKS. Nah, kita lihat paling bawah ini 24 SKS, sehari dia harus belajar 13,6. Apa nggak mabuk? Ya, dari sini tentu semoga sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan ya dari mahasiswa. Ini kok tugasnya banyak sekali, tugas menumpuk, saya harus membaca ini itu, saya harus membuat catatan, makalah dan sebagainya. Ya memang seperti itu ya, berdasarkan perhitungan SKS ini gitu ya. Ya dijalani saja, ya memang itulah jalan untuk uh, menjadi manusia yang berilmu. Insya Allah apabila ini dilakukan dengan baik, dengan ikhlas, dengan tekun, ya nanti hasilnya pasti baik. Ya, saya kira dari saya itu saja. Semoga tetap semangat ya, meskipun kita di pandemi corona ini harus belajar jarak jauh dari dosennya ya, tapi dengan adanya teknologi kita sangat dimudahkan dengan ketersediaan sumber-sumber ilmu. Bayangkan 20 tahun yang lalu, untuk mencari buku yang bagus pun harus ke perpustakaan universitas yang besar ya. Internet masih jarang. Sekarang e-book pun uh, sangat banyak ya. E-book Anda ketikkan saja di pdfdrift.com misalnya, Anda ingin butuh buku mengenai data science, ketikkan data science keluar semua. Termasuk contoh-contoh soalnya, contoh codingnya, nah, dan banyak sekali. Dan saya kira itu yang patut kita syukuri. Semoga kita selalu dalam semangat dan tidak mengeluh. Terima kasih dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.